Adik, draft desain yang baru belum selesai ku gambar. Tidak apa-apa. Kakak, apa kamu tidak menonton televisi belakangan ini? Aku sudah menjadi desainer papan atas di seluruh negeri, dan aku punya sekelompok orang yang sama seperti kakak, yang menggambar desain untukku. Kakak, lihatlah. Itu adalah perusahaanku. Besar bukan? Bukankah itu terlihat sangat mewah? Lalu kenapa kamu memanggilku ke sini hari ini? Pasti bukan hanya untuk sekadar pamer, kan? Kakak memang sangat mengerti aku. Hari ini, tentu saja aku ingin berterima kasih kepadamu. Berterima kasih padaku? Kamu, Chen Ling, apa masih tahu bagaimana cara berterima kasih? Bagaimanapun, kakak sudah menggambar desain untukku selama bertahun-tahun. Aku masih punya perasaan. Kakak, lihatlah. Di bawah sana, ada hadiah yang sudah kusiapkan untukmu. Tidak ada apa-apa di sana. Kakak, hadiah dariku tentu saja adalah untuk membuatmu tiada selamanya. Kenapa? Aku jelas-jelas sudah sangat membantumu. Kenapa kamu? Karena aku sudah menjadi desainer papan atas, sedangkan kamu adalah noda dalam hidupku. Jadi kamu harus tiada. Dengan begitu kakak bisa untuk selamanya tutup mulut. Seandainya aku bisa mengulanginya sekali lagi, aku pasti tidak akan. Ini adalah saat hasil penilaian pabrik diumumkan, aku telah terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya, kamulah yang dalam penilaian ini menukar hasil karyaku. Hari ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu berhasil. Semuanya tenang. Setelah penilaian yang cermat, yang mendapatkan satu-satunya posisi masuk pabrik adalah Chen Ling. Kamu adalah Chen Ling? Tidak disangka ternyata seorang gadis muda ini. Kedepannya, saya harap ketiga direktur bisa memberikan banyak bimbingan dalam pekerjaan saya. Jika Anda semua tidak memiliki keberatan, maka Chen Ling besok sudah bisa mulai bekerja di pabrik. Pakaian ini memang sangat modis. Penggunaan warnanya juga sangat berani. Ini jauh lebih bagus dari desainku. Saya yakin desain pakaian ini sudah disaksikan oleh semua orang. Saya mendapatkan posisi ini dengan sangat layak. Layak atau tidak, itu bukan kamu yang menentukan. Aku, sebagai orang yang contoh pakaiannya ditukar, yang berhak menentukannya. Contoh pakaian yang dia serahkan itu adalah milikku. Chen Mei, kamu tidak bisa, karena kamu adalah kakakku, lantas bicara sembarangan. Sampel baju untuk penilaian kali ini, semuanya adalah hasil desain langsung kami. Dan tertulis namaku di sana, bagaimana mungkin itu milikmu, kakak? Siapa bilang jika tertulis namamu, maka itu pasti milikmu. Sampel baju ini adalah milikku. Semuanya, dengarkan baik-baik, omong kosong macam apa ini? Tertulis namaku, tapi katanya bukan milikku. Chen Mei, apa kamu sebegitu ingin masuk pabrik, sampai-sampai jadi gila? Benar sekali. Kita semua mendesain di tempat, membuatnya di tempat, dan setelah diserahkan, hasilnya langsung keluar. Bagaimana mungkin bisa memalsukannya? Meski tidak bisa masuk pabrik, itu sangat disayangkan. Tapi bukan berarti boleh merebut desain orang lain. Siapa namamu? Chen Mei. Hei, Nona muda, saya tahu kamu sangat ingin masuk ke pabrik kami. Tapi, melihat dari sampel pakaian ini, kamu masih perlu belajar lagi. Direktur, biarkan kami melihatnya juga. Aduh, tidak bisa. Bagaimana bisa seperti ini? Aku rasa kakak pasti juga berharap karyanya sendiri bisa dilihat oleh lebih banyak orang, kan? Biarkan semua orang melihat, apakah kakak layak mendapatkan kualifikasi ini. Apa ini? Potongannya aneh sekali. Benar, kenapa warnanya juga sangat kusam? Dengar itu, kakak sepertinya memang tidak cocok. Cocok atau tidaknya aku, itu bukan kamu yang menentukan.
Ketiga direktur itu juga merasa kamu tidak kompeten. Apa kamu sedang meragukan pandangan direktur dan yang lainnya? Aku tidak bilang pandangan mereka tidak bagus. Aku hanya ingin melaporkan bahwa kamu telah menukar sampel pakaianku. Bukankah tadi sudah dibilang, ini adalah penilaian di tempat dan hasilnya langsung keluar saat itu juga? Jangan-jangan dia berpikir direktur melakukan kecurangan? Direktur, saya tidak bermaksud begitu. Karena kalian juga telah ditipu olehnya. Kamu bohong. Sampel pakaian ini baru saja aku selesaikan sendiri. Adik, jangan terburu-buru. Karena aku berani melaporkanmu, aku pasti punya buktinya. Mana bukti yang dikatakan kakak? Tunjukkanlah. Bagi kita para desainer, kain yang digunakan pada pakaian, semuanya dipilih dan diatur dengan teliti. Semua orang juga baru saja melihatnya. Pakaian ini dengan sangat berani menggunakan teknik penyambungan kain. Kalau begitu, mari kita minta desainer aslinya untuk menjelaskan pakaian ini menggunakan bahan apa saja. Wanita kejam ini. Dulu saat aku merebut barangnya, dia selalu tunduk patuh dan tidak bicara apapun. Kenapa hari ini? Apakah adik sedang mencoba mengingatnya? Pakaian yang didesain sendiri tidak mungkin tidak ingat, kan? Aku, kain. Ya ampun, setelah adik berpikir lama, hanya bisa mengingat kata kain. Kenapa kamu terburu-buru? Aku belum selesai bicara. Lalu, kain tile. Setelah adik bicara lama, hanya bisa menyebutkan dua jenis bahan yang paling umum. Hal ini membuat orang-orang meragukan, pakaian sampel ini, apakah benar kamu yang membuatnya? Apa benar dia? Sungguh? Tentu saja aku yang membuatnya. Hanya saja saat penilaian tadi, aku terlalu gugup. Sekarang sudah selesai, karena sudah merasa lega, aku jadi lupa semuanya. Mendesain sebuah pakaian, bahan yang digunakan. Apakah butuh waktu lama untuk memikirkannya? Mana mungkin bisa lupa semuanya dalam sekejap? Chenling, apakah kamu benar-benar tidak bisa menyebutkan bahan yang digunakan untuk membuat pakaian sampel ini? Dia tentu saja tidak tahu. Lagi pula, dia mengira setelah menukarnya, semuanya akan beres begitu saja. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa aku akan melaporkannya. Aku memang sempat lupa bahan yang digunakan, tapi itu tidak berarti bukan aku yang mendesainnya. Awalnya saat aku mendesain pakaian ini, aku sengaja membagi warnanya menjadi potongan-potongan, lalu menggunakan garis tebal untuk menyambungnya, tujuannya untuk menciptakan kesan kontras. Warna semacam ini, sebenarnya aku sempat berpikir untuk mendesainnya menjadi rok, tapi aku takut itu terlalu mencolok, makanya aku mendesain pakaian ini. Tak disangka malah direbut oleh kakak. Kalau menurutku itu memang desain Chenling. Lihat saja penjelasannya. Sangat meyakinkan dan jelas. Aku juga berpikir begitu. Tidak seperti Chen Mei sudah bicara lama tapi tidak ada poinnya sama sekali. Desain semacam ini memang tergolong berani, tapi terasa sangat unik dan baru. Itu jugalah alasan kami memilih dirinya. Chen Mei, apalagi yang ingin kamu katakan? Untunglah aku masih ingat beberapa hal dari semalam. Aku sudah mencuri kata-katamu, lihat saja apa yang akan kamu lakukan. Sekarang ingatanmu ternyata sangat tajam ya. Bisa ingat terus dari kemarin sampai sekarang. Dulu aku tidak sengaja melewati kios koran dan melihat sebuah majalah di sampulnya. Dengan sangat berani menggunakan gaya perpaduan warna, aku bahkan sengaja mencari tahu. Ini disebut gaya pop dan gaya dekonstruksi. Hal-hal seperti ini seharusnya kamu tidak tahu, kan? Semua ini, sepertinya kamu sama sekali tidak tahu, kan? Lalu, bahan-bahan ini, pada bagian depan dan belakang baju ini, aku memilih kain katun dengan berbagai warna yang nyaman digunakan, sedangkan bagian lengannya, aku memilih. Kamu sudah tahu sebanyak itu. Kenapa tadi malam kamu tidak? Bagaimana? Apa kamu masih mau mengeklaim bahwa baju ini adalah hasil desainmu? Kakak, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Apa yang aku katakan tadi hanya untuk menjaga harga dirimu saja. Beraninya kamu mengambil perkataanku tadi malam, kata demi kata, dan mengakuinya sebagai milikmu? Apa? Apa yang kamu katakan tadi sudah kamu katakan padanya tadi malam? Iya, tadi malam kakak bilang ingin mendengarkan ide-ideku, jadi aku memberitahunya. Siapa sangka, hari ini kakak malah. Chenling, kamu benar-benar tidak akan mengaku sebelum terdesak ya? Baju ini, kamu tidak akan mungkin bisa mendesainnya? Kakak kenapa bicara begitu tentangku? Hanya sebuah sampel pakaian saja. Masa tidak bisa dibuat sih? Mereka yang datang mengikuti ujian ini, mana ada yang tidak punya kemampuan, bahkan tidak bisa membuat sampel pakaian, beraninya datang ke sini. Benar sekali, kamu bicara begitu jelas-jelas merendahkan kami.
Kakak tidak boleh hanya karena mengingat isi percakapan kemarin, lalu ingin merebut sampel pakaian milikku. Kuota ini bukan sesuatu yang bisa didapatkan semua orang. Kuota ini, siapapun bisa mendapatkannya. Hanya saja, kamu Chen Ling tidak pantas. Kamu, Gadis muda, jangan bicara sekasar itu. Bagaimanapun ini, Chen Mei, aku mendapatkan kuota ini karena 3 direktur telah menyetujuinya. Jika kamu bilang aku tidak pantas, itu artinya kamu meragukan 3 direktur. Tapi, melihat bahwa ini adalah ujian terbuka, asalkan kamu mengakui bahwa kamu telah memfitnahku, dan kamu ingin mengambil desainku untuk dimiliki sendiri, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Apakah direktur juga berpikiran sama? Mengira aku merebut miliknya? Sejauh yang terlihat, kamu tidak memberikan bukti kuat apapun. Jadi, Aku yakin semua orang pasti sudah benar-benar teliti melihat pakaian ini kan? Kalau begitu sekarang aku akan membiarkan adikku tersayang memberitahuku. Hiasan hati di sini. Apa warnanya? Hati yang ada di sini berwarna apa? Kakak bicara begitu lama, tadinya aku kira dia akan mengatakan sesuatu yang penting. Ternyata hanya pertanyaan sepele seperti ini. Ini benar-benar lucu. Menurutku baju ini pasti buatan Chen Ling. Benar sekali. Seharusnya Chen Mei sudah tidak bisa berpura-pura lagi kan? Masih seperti yang kukatakan tadi, asalkan kakak kamu minta maaf padaku, aku tidak akan mempermasalahkan hal ini lagi. Jangan bahas soal minta maaf dulu. Jawab dulu pertanyaanku. Hati yang ada di sini berwarna apa? Chen Mei, bagaimana bisa kamu bertanya pada Chen Ling pertanyaan yang sangat mudah seperti ini? Ini benar-benar sebuah penghinaan. Pabrik kami tidak akan menerima orang dengan moral buruk seperti ini. Benar, Chen Mei kamu keterlaluan. Benar, keterlaluan sekali. Kakak, tidak kusangka demi kuota ini, kamu sampai menghinaku seperti ini. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Ini warna apa? Jawab aku. Chen Ling, katakan saja, dia ingin cari masalah. Jadi biarkan dia sadar akan kesalahannya. Benar sekali. Cepat katakan. Ayo katakan. Tentu saja itu warna kokelat kekuningan. Ya ampun, bagaimana bisa kamu? Kenapa? Bukankah sekarang sudah terbukti kalau dialah yang ingin mengambil desainku menjadi miliknya sendiri? Chen Mei, beritahu kamu ya. Sekarang ini sudah bukan lagi masalah yang bisa diselesaikan hanya dengan sekadar kata maaf saja. Kamu harus berlutut di depan umum dan meminta maaf padaku. Ya ampun. Adik, bagaimana bisa kamu untuk pertanyaan semudah ini yang justru mempermalukanmu sampai salah menjawabnya? Kalian semua sudah lihat? Bentuk hati ini berwarna merah. Kamulah yang ingin mencuri contoh baju desainku? Sepertinya memang benar Chen Mei yang mendesainnya. Chen Ling bahkan salah menyebutkan warnanya. Tidak disangka Chen Ling ternyata seorang pencuri. Adapun alasan kenapa Chen Ling salah menyebutkan warnanya, karena dia buta warna. Apa? Buta warna. Oleh karena itu, dia tidak bisa melihat hati ini sebenarnya berwarna apa. Bayangkan saja, orang seperti ini, bagaimana mungkin dia bisa mendesain pakaian dengan perpaduan warna? Tadi aku dengar perkataannya sangat meyakinkan, sampai kukira memang Chen Mei yang telah memfitnahnya. Tidak disangka dia ternyata buta warna, sama sekali tidak tahu warna, dan masih berani-beraninya ikut serta dalam ujian ini. Kakak, kenapa terburu-buru sekali? Kata-kataku masih belum selesai. Kalian harus dengar baik-baik dan perhatikan baik-baik juga. Bentuk hati ini saat didesain memang berwarna coklat kekuningan, tapi saat pembuatannya, tanganku tidak sengaja tergores dan noda merah ini akhirnya menempel di sana. Ternyata begitu. Kakak yang baik, kenapa kamu sangat panik? Ya ampun, tidak menyangka ternyata seperti itu. Kelihatannya Chen Mei sama sekali tidak mengetahui hal ini. Ini memang desain Chen Ling, tidak salah lagi. Adik masih ingin bermain? Kalau begitu aku kakak terpaksa meladanimu sampai akhir. Silakan saja kalau mau meladeni. Lagi pula, yang benar takkan jadi salah, dan yang salah takkan jadi benar. Menurutku, Chen Mei, sebaiknya kamu jangan berpura-pura lagi. Jelas-jelas ini adalah hasil desain Chen Ling, masih saja mau direbut. Saat membuat pakaian, aku punya sebuah kebiasaan, yaitu di suatu bagian pakaian, aku akan menyulam namaku sendiri, sama seperti sulaman bunga prem. Di baju ini. Bagaimana? Kali ini, apa kamu sudah mengaku kalah? Mana mungkin? Bagaimana bisa aku tidak pernah mengetahui soal ini? Kakak, kamu menjebakku. Sulaman bunga prem ini pasti bukan kamu yang menyulamnya. Pasti motif ini memang sudah ada pada bahan kainnya. Chen Ling, semua bahan kain yang digunakan oleh setiap orang adalah sama. Tidak ada kain yang memiliki motif bunga prem. Tidak mungkin. Kalian pasti bersekongkol untuk menipuku. Ketiga direktur ada di sini. Adik tidak boleh bicara sembarangan. Kamu sengaja melakukan ini. Tentu saja,
Aku tidak sengaja. Lagi pula sulaman bunga prem ini adalah kebiasaan lamaku. Ternyata benar-benar ada bunga prem. Itu pasti nama Chen Mei, karena jika Chen Ling yang menyulamnya, itu sangat tidak masuk akal. Tidak, bukan begitu. Aku benar-benar tidak menukar sampel bajunya. Kepala pabrik, ini benar-benar hasil desain saya. Hanya saja, Katakan padaku, warna apa yang digunakan di sini? Warna apa yang digunakan di sini? itu warna merah, bukan? Cukup. Sekarang, apa kamu masih mau bilang kalau baju sampel ini buatanmu? Orang sepertimu, yang bahkan tidak bisa membedakan warna, bagaimana bisa membuat warna kombinasi seperti ini? Belum lagi, si Chen Mei itu, bahkan menyulam namanya di baju sampel ini. Apa sekarang kamu masih bilang bahwa orang lain mencuri baju sampelmu? Kepala pabrik, bagaimana dengan kuota kali ini? Apa lebih baik kita melakukan penilaian ulang dalam beberapa hari? Kuota kali ini, berikan kepada Chen Mei. Aku baru saja mendengar, ide dari gadis itu memang sangat segar dan juga sangat bagus. Sedangkan kamu, jangan pernah lagi. Anda pasti Direktur Wang yang sangat tersohor itu, bukan? Anda siapa? Putri saya datang untuk ikut penilaian masuk pabrik. Kudengar dia mendapat satu-satunya kuota untuk masuk. Kami berdua sangat senang, jadi kami segera datang untuk melihatnya. Putri Anda sangat pintar ya, idenya juga sangat banyak. Tentu saja. Padahal aku punya 2 putri, yang satu sangat pintar, yang satunya lagi kurang suka bicara. Nah, mereka berdua ingin mencobanya, tak disangka, satu benar-benar berhasil masuk. Kedepannya, saya harap kepala pabrik bisa membantu menjaga putri saya. Ling Ling, berikan baju yang ada di tanganmu itu pada ayah. Lihatlah, baju yang didesain oleh putri kita ini memang sangat indah. Ayah dan ibu juga merasa baju yang aku desain ini bagus. Jika nanti ada kesempatan untuk mendesainnya, aku akan membawakan satu untuk ibu. Apa maksudmu desainmu? Baju yang dipegang Ling Ling, bagaimana mungkin itu desainmu? Kenapa? Masih bermimpi untuk masuk pabrik? Cepat bangunlah. Bu, ini yang baru saja aku desain saat ujian tadi. Mustahil. Bagaimana mungkin kamu bisa mendesain baju seperti ini? Sudah jelas ini adalah desain milik Ling Ling. Ayah tahu, kamu ingin masuk pabrik, tapi harus mengandalkan kemampuan sendiri, bukannya dengan merebut desain orang lain. Kalau tidak bisa masuk juga tidak apa-apa, pulanglah bersama kami untuk bertani di desa. Lalu secepatnya carikan orang untuk menikahimu. Lagi pula kamu hanyalah beban yang merugikan. Ayah, ibu, berhentilah bicara. Kenapa? Dia sudah mencuri desainmu, masa tidak boleh dibicarakan? Sudah berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab? Dia. Siapa yang bilang pada kalian bahwa yang mendapatkan kuota adalah Chen Ling? Kalau bukan Ling Ling, lalu siapa lagi? Ling Ling sangat pintar sejak kecil, pasti Ling Ling lah yang berhasil mendapatkan kuotanya. Kepintarannya, yang sedikit itu, semuanya hanya digunakan untuk mencuri desain orang lain. Bukan begitu. Bukankah seharusnya Mei Mei yang mencuri desain milik Ling Ling? Bagaimana mungkin? Bu, apa yang ibu katakan? Ibu sudah tahu dari awal kalau Chen Ling akan memakai desainku untuk merebut satu-satunya kuota masuk pabrik. Bukan begitu. Aku. Sudah kuduga, gadis semuda itu ternyata punya niat selicik itu. Ternyata memang didikan dari keluarganya. Chen Mei ini sungguh malang sekali. Bu, berhentilah bicara. Mei Mei, kuota ini tidak ada gunanya bagi dirimu. Berikan saja pada adikmu. Dia masih muda. Usianya memang muda, tapi ambisinya tidaklah kecil. Padahal aku juga adalah putri kalian, kenapa kalian begitu pilih kasih? Desain ini tidak akan pernah aku serahkan. Kalau dia mampu, biarkan dia mendapatkannya sendiri. Kamu itu kakaknya? Apa salahnya mengalah pada adikmu? Bagaimana biasanya ibu mengajarimu? Bu, tahukah ibu? Baru saja, Chen Ling menyuruhku untuk berlutut di depan umum, dan dia juga mencuri desainku. Apakah ini masih soal mengalah atau tidak? Lagi pula kamu belum berlutut, kan? Kalau kamu bisa mendesain baju ini, pasti kamu bisa mendesain yang lainnya. Berikan saja yang satu ini kepada adikmu. Tidak mau. Apa kamu sudah merasa cukup hebat sekarang? Biar ku beritahu ya. Apa menurut kalian, penilaian pabrik ini hanya sekadar hiasan? Apa kalian anggap kepala pabrik sepertiku hanya sebagai pajangan? Masih ingin memberikannya padanya? Chen Ling itu buta warna, mana mungkin dia bisa merancang pakaian? Memangnya kenapa kalau buta warna? Bukankah hanya merancang beberapa baju rongsokan saja? Kalian semua, angkat kaki dari pabrik ini. Ibu, Hasil penilaian hari ini sudah keluar. Chen Mei, besok kamu mulai bekerja. Aduh, cepat pulang. ayah, kakak saja bisa masuk ke pabrik.
Aku tidak peduli, aku juga ingin masuk. Hei, Pak Chen. Di dalam pabrik itu bukankah kamu kenal dengan direktur siapa itu namanya? Pergilah bicara dengannya. Mengatur satu orang untuk masuk, seharusnya tidak masalah, kan? Bukannya aku tidak mau membantumu, tapi pabrik mengadakan ujian perekrutan secara terbuka, aku benar-benar tidak bisa memasukkan orang sembarangan. Anda kan seorang direktur? Merekrut satu orang itu, hanya perlu bicara sedikit saja dan semuanya akan beres. Anda juga tahu sendiri, meskipun aku seorang direktur, tapi banyak hal yang sulit dilakukan. Aduh, Pak Direktur kesayanganku, tolonglah bantu kami, berikan satu posisi untuk anak ini. Kelak, jika Anda ada urusan mendesak, beritahu saja anak ini, aku akan segera mengirimnya untuk Anda. Baiklah. Tetapi, Chen Ling hanya bisa bekerja di bagian bengkel, posisi yang lainnya. Tidak bisa aku atur. Baiklah kalau begitu. Chen Mei, kalau bukan karenamu, aku pasti sudah dengan nyaman duduk di dalam kantor, mana mungkin menderita di bengkel buruk ini. Apa kamu sudah dengar sampel baju yang dirancang oleh Chen Mei itu dilirik oleh bos besar dan dipesan puluhan ribu potong loh. Kepala pabrik ingin khusus untuk Chen Mei mengadakan rapat penghargaan. Apa? Kenapa dia bisa seberuntung itu? Benar sekali, bukan. Dengar-dengar saat hari penilaian itu ada orang yang menukar sampel bajunya, tapi hasilnya malah ketahuan keberuntungannya benar-benar bagus. Cih, hanya karena baju yang dia rancang itu, yang warna-warni begitu, aku sungguh tidak tahu bagaimana bisa lulus penilaian. Benar sekali, kan? Aku dengar waktu itu ada 3 direktur di sana. Siapa yang tahu dia menggunakan cara licik apa? Jangan-jangan dia dengan direktur. Chen Mei, kepala pabrik bahkan mau secara khusus mengadakan rapat penghargaan untukmu. Ci, kalau begitu, aku sebagai adik juga harus memberimu hadiah besar. Aku akan melaporkannya. Chen Mei dari pabrik kita telah untuk pabrik kita menciptakan pesanan besar sebanyak puluhan ribu potong melalui keputusan bulat pimpinan pabrik kepada Kamerat Chen Mei. Diadakan rapat penghargaan dan pemberian hadiah. Berharap Kamerat Chen Mei dalam pekerjaan di masa depan terus berprestasi dan terus berusaha. Sekarang silakan Kamerat Chen Mei memberikan sambutan. Terima kasih atas dukungan dari kepala pabrik, dukungan dari rekan-rekan, serta kepercayaan dari pimpinan. Hadiah dari kepala pabrik sudah diterima, hadiah dari adik ini, biarlah kakak menantikannya. Chen Mei sama sekali tidak pantas mendapatkan penghargaan ini. Pakaian yang dirancang oleh Chen Mei bermasalah. Dia ingin mencelakai dan membuat seluruh pabrik bangkrut. Kamu bilang, pakaian yang kurancang bermasalah? Apa kamu punya buktinya? Lagi pula, mana mungkin aku sendirian bisa membuat seluruh pabrik bangkrut? Aku benar-benar kagum pada kakak. Sudah begini pun, masih bisa tetap setenang ini. Sebenarnya apa yang ingin kamu katakan? Semua orang tahu, pakaian yang dirancang Chen Mei disukai oleh bos besar dan langsung dipesan puluhan ribu potong. Tapi termasuk kepala pabrik, tidak ada yang tahu bahwa ini hanyalah sebuah jebakan darimu, Chen Mei. Daftar pesanan ini, berikan aku penjelasan. Pesanan yang menjadi tanggung jawab Chen Mei ini, sejumlah puluhan ribu potong pakaian, semuanya tidak memenuhi standar. Apa? Tidak memenuhi standar? Berani sekali dia melakukan itu. Jika barang ini terjual, pabrik kita akan hancur. Di dalam formulir ini, hanya lembar desain saja yang saya tanda tangani, sedangkan yang lainnya belum pernah saya lihat sebelumnya. Lalu kenapa nama kakak bisa ada di sana? Bahkan pada lembar pemeriksaan kualitas semuanya tertulis nama kakak. Dia hanyalah seorang desainer, bagaimana bisa menandatangani lembar pemeriksaan kualitas? Bukankah ini keterlaluan? Masalah ini pasti akan aku selidiki sampai tuntas. Acara penghargaan kali ini kita batalkan saja dulu. Kepala pabrik, mana bisa dibatalkan begitu saja? Aku tidak hanya punya bukti fisik, tetapi juga ada saksi. Kepala pabrik, kemarin aku melihat dari sudut Chen Mei menyelinap masuk ke kantor kepala manajer, menandatangani dokumen, dan bahkan mengambil stempel. Entah apa yang sedang dia lakukan. Saat keluar, dia terus melihat ke sana kemari dengan curiga. Hari ini aku baru menyadarinya, ternyata dia sedang memalsukan laporan pemeriksaan kualitas. Chen Mei, berani sekali kamu. Beraninya dia melakukan hal itu? Dia ingin mencelakai kita. Orang seperti dia tidak layak mengikuti acara penghargaan ini, cepat enyah dari pabrik ini. Dia tidak pantas berada di pabrik ini. Keluar dari sini, keluar dari sini, keluar dari sini, keluar dari sini, keluar dari sini.
Mengenai masalah ini, itu bukan perbuatanku. Kemarin aku berada di asrama, dan hampir tidak pernah keluar kamar sama sekali. Mengenai hal ini, rekan-rekan di asrama bisa memberikan kesaksian untukku. Satu-satunya saat aku keluar, adalah saat menemui kepala pabrik untuk membahas pesanan dan urusan acara penghargaan. Sangat tidak mungkin, aku punya waktu untuk melakukan hal semacam itu. Chen Mei kemarin, memang benar hanya keluar 1 kali saja. Tetap saja tidak menutup kemungkinan kalau kamu, setelah menemui kepala pabrik, pergi secara diam-diam untuk memalsukan laporan pemeriksaan, kualitasnya. Benar sekali, Chen Mei. Enyah dari pabrik ini. Keluar dari sini, keluar dari sini, keluar dari sini, keluar dari sini. Siapa yang bernama Chen Mei? Siapa Chen Mei? Ada yang melaporkan pabrik kalian? Produknya tidak memenuhi standar, melaporkan Chen Mei telah memalsukan formulir. Kami harap Anda semua bekerja sama dalam penyelidikan ini. Petugas, dialah orangnya. Dia yang memalsukan formulir pemeriksaan kualitas. Lihatlah, semua ini adalah buktinya. Chen Mei dia hanyalah seorang perancang busana, tapi dia menandatangani semua formulir itu. Lihatlah dokumen ini. Ikutlah dengan kami. Bukan aku yang menandatangani semua dokumen ini. Coba bandingkan tulisan tangannya, hanya lembar desain itulah yang aku tanda tangani. Kepala pabrik, percayalah padaku. Benar-benar bukan aku yang melakukannya. Petugas, lihatlah ini. Jika ada laporan, kami akan melakukan penyelidikan. Kami hanya menjalankan tugas saja. Ini. Pelapor berkata, produk yang tidak memenuhi standar jika dipakai di tubuh akan membuat kulit seseorang terluka parah. Sudah ada korban yang datang mencari keadilan. Chen Mei, teganya hatimu. Beraninya kamu pergi ke kantor kepala bagian untuk memalsukan formulir. Kenapa kamu ingin mencelakai pabrik ini? Kalian bilang, sudah ada korban yang datang mencari? Aku ingin bertemu dengannya, untuk membuktikan kalau aku tidak melakukan hal ini. Baiklah, aku beri kamu kesempatan untuk membuktikannya. Korbannya ada di halaman depan. Ayo pergi. Aduh, sakit sekali. Kamu bilang kamu memakai baju dari pabrik kami, baru menjadi seperti ini? Ya, aku tidak salah ingat. Lihatlah, memang baju ini yang kupakai. Ini. Memang benar, ini adalah baju dari pabrik kami. Aku sendiri yang bilang kalau ini baju dari pabrikmu. Lagi pula, mana mungkin aku bercanda dengan tubuhku sendiri? Aduh, sakit sekali rasanya. Kakak kenapa diam saja? Masih memikirkan alasan untuk lepas tanggung jawab? Kalian harus bertanggung jawab padaku. Berikan ganti rugi. Ganti rugi untuk lenganku. Pabrik seperti kalian yang memproduksi baju beracun ini harusnya bangkrut saja. Baju ini? Kapan kamu membelinya? Kapan kamu memakainya? Kenapa kamu menanyakan itu? Apa pabrik kalian tidak mau bertanggung jawab? Mana mungkin. Kami hanya ingin bertanya lebih jelas, agar tidak ada orang lain yang menderita nantinya. Tenang saja, kami adalah pabrik lama yang sudah berdiri puluhan tahun. Kami tidak akan kabur. Sekarang, bisakah kamu menjawab pertanyaanku? Kemarin? Mungkin kemarin malam. Aku membelinya kemarin malam, dan begitu memakainya tadi pagi, saat kupakai, kulitku terasa sangat perih. Aku segera membukanya untuk melihat. Ternyata lenganku jadi begini. Aduh, kalian harus segera. Sakit, berikan ganti rugi. Baru saja dipakai langsung sakit. Begitu dilepas, kulitnya langsung melepuh. Iya, kalau tidak, buat apa aku lapor polisi? Ya ampun, bagaimana kulitnya bisa jadi seperti ini? Kakak, kenapa kamu masih tidak mau mengakui kesalahanmu? Apa kamu benar-benar ingin membuat pabrik ini bangkrut? Dan membuat semua karyawan kehilangan pekerjaan? Chen Mei, jika kamu yang melakukannya, cepat akui saja. Kita masih punya waktu untuk menarik kembali kumpulan barang ini. Kepala pabrik, kalau sudah begini, kita harus memecat Chen Mei. Benar, Chen Mei itu hanya pembawa sial. Dia sedang berbohong. Apa bukti Anda bahwa dia berbohong? Kulitnya sudah jadi seperti ini. Semuanya baru saja mendengar. Pria ini berkata, begitu memakai baju ini, kulitnya mulai membusuk. Namun, lihatlah di sini. Semuanya baru saja melihat, sejak memegang baju ini, tangan saya tidak merasakan sakit apapun atau menunjukkan tanda kemerahan dan pembusukan. Ini cukup membuktikan bahwa pria ini, dia sedang berbohong. Kalau begitu mungkin saya salah ingat. Saya membelinya tadi malam, dan langsung saya pakai. Benar, saya ingat sekarang. Tadi malam saya sudah mencoba. Baju ini, Dia sudah memakainya dalam waktu yang lama, sedangkan Anda baru memegangnya sebentar saja. Ini sama sekali tidak bisa membuktikan apapun. Aku tanya sekali lagi.
Apakah kamu yakin setelah memakai baju ini, kulitmu langsung mulai membusuk? Saya yakin memang baju ini, pabrik kalianlah yang mencelakai saya. Aduh, lenganku ini. Bagaimana saya bisa bertahan hidup nantinya? Wah, ini sangat parah ya. Area ini sepertinya akan mulai menyebar. Anda juga tahu kalau ini parah? Cepatlah angkat kaki dari pabrik ini dan pergi sana, supaya tidak mencelakai orang lain lagi. Aku lihat area ini sudah membusuk. Cepat ambilkan peralatan medis, dan segera panggil dokter. Aku akan membuang bagian yang busuk ini, agar bersih kembali. Jangan mendekat, kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Kenapa kamu berteriak? Aku bahkan belum mulai beraksi loh. Asal kamu tahu, orang sepertimu ini harus segera dibereskan. Tenang saja, pisauku ini sudah disterilkan kok. Lagi pula aku sering memasak di rumah. Kemampuanku sangat hebat. Jangan. Tidak perlu sampai begitu. Tidak perlu sampai begitu. Tidak perlu sampai begitu kok. Ini kan demi kebaikanmu. Kalau dibiarkan terlalu lama, bagaimana kalau jadinya makin parah? Katakan, apa aku harus mengiris bagian ini dulu? Atau bagian ini? Atau bagian yang ini dulu? Jangan bergerak. Lengan aku baik-baik saja. Jangan iris yang ini. Jangan diiris. Apa? Lenganmu baik-baik saja? Tapi bukannya ini sudah busuk. Kamu pikir kami buta ya? Tenang saja, pabrik kami sudah lama berdiri. Pasti akan bertanggung jawab padamu. Aku salah. Semuanya palsu. Ya. Aku cuma pura-pura. Kamu cuma pura-pura? Kamu pura-pura sakit untuk menjebak pabrik kami? Kenapa? Itu dia yang membayarku untuk datang ke sini. Apa yang kamu bicarakan? Iya. Dia yang menyuruhku pura-pura sakit untuk membuat keributan di pabrik. Jangan asal bicara. Aku bahkan tidak kenal siapa kamu. Aku punya buktinya. Pak, lihatlah. Ini adalah catatan yang diberikan wanita itu kepada saya. Di sini tertulis apa yang harus saya lakukan. Ternyata itu kamu. Biar ku beritahu padamu, Chen Ling. Tidak peduli bagaimanapun kamu bisa masuk ke pabrik ini. Sekarang, kamu dipecat. Kalian berdua, ikutlah dengan kami. Kenapa Anda menangkap saya? Tangkap dia saja. Semua ini dia yang melakukannya. Itu dia. Ikutlah dengan kami terlebih dahulu untuk menjelaskan kata-kata yang tertulis di kertas ini sebelum membicarakan hal lainnya. Berhenti. Cepat lepaskan putriku. Lepaskan putriku. Siapa kalian sebenarnya? Apa yang kalian lakukan ini melanggar hukum? Aku akan menuntut kalian. Benar, kami akan menuntut kalian. Kami dari Departemen Pemeriksaan Kualitas. Ada seseorang yang melaporkan bahwa ada masalah dengan kualitas produk. Setelah penyelidikan, hal ini berkaitan dengan Chen Ling. Jadi kami membawanya pergi untuk menanyakan beberapa hal. Tapi kalian tetap tidak bisa membawa putriku pergi. Dia tidak melakukan apapun. Kalau mau menangkap seseorang, tangkap saja dia. Dia juga putriku. Biarkan dia saja yang pergi. Ibu, jika dia memang tidak melakukan apapun, mereka tidak akan memfitnahnya. Beraninya kamu bicara begitu. Kakak macam apa kamu ini? Bukannya menghalangi, kamu malah membantu mereka. Kamu tidak bisa diandalkan sama sekali. Untuk apa aku memelihara sampah seperti dirimu? Ibu, dialah yang menyuruh orang untuk menjebakku. Jangan bicara omong kosong. Bukankah sekarang kamu masih berdiri di sini baik-baik saja? Kalian semua, tidak ada yang boleh membawa putriku pergi. Entah itu di kehidupan sebelumnya, maupun di kehidupan ini. Kasih sayang kalian tidak pernah diberikan sedikit pun kepadaku. Ayah, aku tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu mengapa bisa begini. Dia mengeluarkan secari kertas dan bilang itu tulisanku, padahal aku jelas-jelas tidak melakukan apapun. Putriku sayang, jangan takut, ada ayah di sini. Kalian dengar tidak? Putriku bilang kalau dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu apa-apa. Menurutku dia tahu segalanya. Chen Ling, sekarang jelaskan padaku. Soal nota barang itu sebenarnya apa yang terjadi? Lalu, bagaimana sebenarnya kamu bisa masuk ke pabrik ini? Nambai. Biar aku tebak, kejadian ini pasti ada hubungannya dengan kepala bengkel. Bukan begitu? Bicara apa kamu? Apa hubungannya denganku? Dia hanyalah seorang karyawan biasa saja. Kepala pabrik, Anda benar sekali. Memang seharusnya memecat si pengacau ini, agar dia tidak akan pernah bisa bekerja lagi. Diam kamu. Aku juga ingin membuat perhitungan denganmu. Dulu kamu bilang di pabrik akan menjaga Ling-Ling kami dengan baik. Tapi lihat sekarang kamu menjaganya seperti apa? Menurutku, kamu sendirilah yang menyuruh Ling-Ling untuk melakukan ini. Omong kosong. Waktu itu, kalian yang memohon padaku, memberi arak dan memohon-mohon, barulah aku memasukkan putrimu bekerja di bengkel. Bagaimana bisa kalian bersikap begini? Bagus sekali. Sekarang, kamu juga dipecat. Kepala pabrik, saya salah. Saya memiliki tanggungan orang tua dan anak. Mohon ampuni saya sekali ini saja.
Kamu benar-benar tidak punya mata? Merekrut orang semacam ini, hampir saja menghancurkan pabrik ini. Apa haknya dia masuk ke pabrik? Dia bahkan tidak sebanding dengan 1/10.000 dari Chen Mei. Kalian jangan sampai menyesal. Chen Mei, semua ini karena kamu memaksaku. Jangan menyesal ya. Silakan masuk. Bos Zhou, aku punya sesuatu yang bagus yang bisa membuatmu kaya raya. Apakah semua ini hasil desainmu? Bos Zhou tidak perlu memedulikan hal itu. Katakan saja, apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku ingin pabrik sainganmu bangkrut. Jika aku membantumu, seperti ini, apa untungnya bagiku? Direktur Zhou, keuntungan apapun yang kamu mau, akan kuberikan. Boleh juga. Desain-desain ini sangat bagus. Setelah diproduksi, pasti akan laris manis. Kepala pabrik, saya ingin mengajukan permohonan untuk memakai bahan terbaik demi membuat rangkaian pakaian contoh ini. Boleh saja. Sekarang aku akan meminta mereka memproduksi satu versi dulu. Setelah kamu memeriksanya dan merasa sudah sesuai, baru kita tingkatkan produksinya. Aku mau yang ini. Aku mau yang ini. Semuanya jangan berebut, kalian semua pasti kebagian. Bagus sekali. Aku lihat model baju ini. Kok rasanya sangat familiar ya? Dengan pabrik direktur Wang itu, baju yang mereka hasilkan rasanya agak mirip. Tentu saja berbeda. Semuanya lihatlah. Baju dari toko kami, bahannya nyaman, modelnya beragam, dan yang terpenting adalah murah. Uang untuk membeli satu baju di sana, bisa untuk membeli 2 baju di sini. Aku lihat perbedaan bajunya, tidak terlalu besar, tapi kenapa harganya jauh berbeda ya? Biar ku beritahu rahasianya ya. Aku dulu pernah bekerja di pabrik itu. Lalu kenapa aku tidak bertahan di sana? Ayo cepat katakan, ada apa sebenarnya? Karena bos itu mendengarkan omong kosong karyawannya, lalu menaikkan semua harga bajunya. Aku tidak tahan melihatnya, jadi aku pindah ke pabrik yang sekarang ini. Pantas saja, untuk baju yang hampir sama. Kenapa dia menjualnya semahal itu? Aku tidak akan pernah ke sana lagi. Aku akan beli di tempatmu saja. Benar sekali, tolong bungkuskan untukku. Aku juga mau. Aku juga mau. Baiklah, jangan terburu-buru. Bagus. Benar saja, baju yang dibuat dari bahan berkualitas ini rasanya sangat nyaman saat disentuh. Masuk. Ini adalah baju rancangan dari pihak Direktur Zhou. Sekarang sudah mulai dijual, dan dengan baju rancangan Chen Mei di pabrik kita, hampir mirip sekali. Ini memang sangat mirip. Tapi, kualitas bahannya jauh berbeda. Bukan begitu? Masyarakat tidak peduli soal itu, apalagi angka penjualan pabrik kita minggu ini hanya mencapai 1/10 dari minggu lalu. Ini, apa yang harus kita lakukan? Kalau terus begini, pabrik kita tidak akan sanggup membayar gaji lagi. Chen Mei, ini adalah pakaian yang Anda desain. Dan pakaian ini sudah dicuri oleh adik Anda. Untuk kerugian pabrik kali ini, Anda harus bertanggung jawab penuh. Chen Mei, menurut Anda, apa yang harus kita lakukan? Pabrik kita, jika tidak bisa membayar gaji, pasti akan bangkrut. Pada saat itu, Anda akan menjadi penyebab kehancuran pabrik ini. Aku punya solusinya, kepala pabrik. Asalkan Anda memberiku $50.000, aku berjanji akan membuat pabrik kita menjadi pabrik pakaian ternama. Tak usah bicara soal nantinya bisa jadi pabrik pakaian ternama atau tidak. Soal uang $50.000 itu, apa sekarang kita punya uang sebanyak itu? Apa rencana yang Anda miliki? Katakanlah, agar aku bisa mendengarnya. Saat ini aku baru memiliki konsep awalnya, tapi kepala pabrik, jangan khawatir. Asalkan Anda memberikan uangnya kepadaku, aku pasti bisa menyelamatkan pabrik ini. Dasar gadis kecil, apa yang kamu tahu? Direktur Zhang, pergilah ke bagian keuangan untuk mengambil uangnya. Ada satu hal lagi yang butuh bantuan kepala pabrik. Dan direktur, pabrik kita akan mengadakan pesta malam. Undanglah orang sebanyak mungkin. Pesta malam? Apa-apaan ini? Bisa-bisanya kamu masih ingin mengadakan pesta. Direktur Zhang, aturlah seseorang untuk mengantarkan undangan. Aduh, kepala pabrik, bagaimana mungkin Anda membiarkannya berbuat sesuka hati? Belum lagi $50.000. Itu bukan jumlah yang sedikit, Anda memberikannya begitu saja padanya, dia bahkan ingin mengadakan pesta malam. Ini, nanti, dia. Apa pabrik garmen lainnya perlu dikirim juga?
Tentu saja, bukan hanya harus dikirim, aku bahkan akan mengantarkannya sendiri. Kepala pabrik, bagaimana mungkin Anda? Sekarang juga, tidak ada cara lain lagi, kan? Carilah seseorang untuk mengantarkan undangan itu dulu. Ya. Volume penjualan minggu ini sudah melampaui penjualan 1 bulan, bahkan lebih tinggi lagi. Bagaimana? Sudah kubilang ini bisa menghasilkan uang kan? Sekarang bisa bantu aku? Apa sekarang kita masih perlu turun tangan? Pabrik mereka paling lama hanya bisa bertahan 1 bulan lagi, dan pasti akan bangkrut. Bukan sekadar bangkrut. Aku ingin Chen Mei berlutut di hadapanku. Silakan masuk. Direktur Zhou. Chen Ling, mengapa kamu ada di sini? Chen Ling, kamu kenapa ada di sini? Urusan apa aku ada di sini denganmu? Kamu itu adikku. Aku tidak sudi punya kakak sepertimu. Merebut kuota masuk pabrik, mempermalukanku di depan umum. Apakah ini hal yang pantas dilakukan oleh seorang kakak? Jelas-jelas kamu yang sudah mencuri sampel bajuku. Aku kan adikmu. Cuma 1 sampel baju saja. Apa salahnya mengalah padaku? Sejak kita masih kecil, bukankah selalu begitu? Lalu apa aku harus terus bersabar? Saat kamu merebut barang milikku, Itu sudah seharusnya kamu lakukan. kedatanganku ke sini untuk menemui Direktur Zhou demi urusan penting, bukan untuk datang berdebat siapa yang benar atau salah denganmu. Aku harap Direktur Zhou nanti malam bersedia meluangkan waktu untuk datang. Tunggu sebentar. Mengadakan pesta? Sepertinya kehidupan kakak belakangan ini sangat makmur ya, sampai bisa mengadakan pesta segala. Bagaimana keadaanku? Bukankah kamu yang paling tahu, Dik? Lalu untuk apa kamu berpura-pura di sini? Pabrik yang hampir bangkrut dan gulung tikar ini? Mengenai ini, jangan-jangan ini adalah pesta perpisahan kalian? Pesta perpisahan yang kalian adakan. Malah mengundangku datang. Aku pasti akan menghargai Direktur Wang dan akan datang untuk melihatnya. Lihat tidak, penjualan pabrik kami minggu ini 10 kali lipat lebih banyak dari kalian. Pekerjaan yang kamu dapatkan dengan segala caramu itu akan segera hilang. Bagaimana pekerjaanku? Tidak perlu membuatmu repot mengurusinya. Malam ini, kalian semua harus datang ya. Chen Mei, pesta perpisahan pabrik kalian, aku pasti akan datang untuk menontonnya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh Chen Mei. Benar sekali, dengar-dengar pabrik sudah tidak bisa membayar gaji, tapi dia masih ingin mengadakan pesta. Pabrik kalian sudah hampir bangkrut, tapi Chen Mei malah menggunakan sisa uangnya untuk mengadakan pesta. Bukankah kalian seharusnya sangat berterima kasih padanya? Tapi kalian tenang saja, jika kalian benar-benar tidak bisa menemukan pekerjaan, datanglah ke pabrikku, aku akan berusaha mengaturnya. Direktur Wang sungguh malang ya. Pabriknya sudah mau bangkrut, sekarang reputasinya juga hampir dihancurkan oleh Chen Mei. Chen Mei sudah keterlaluan. Pekerjaan saja sudah tidak ada, buat apa mengadakan pesta? Terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir memenuhi undangan hari ini. Kami berjanji akan membuat kalian semua melewati malam yang tak terlupakan. Benar, mungkin saja ini terakhir kalinya kita semua duduk di aula ini. Katanya pesta. Coba lihat itu, pakaian yang menumpuk di sudut aula. Jangan-jangan dia ingin kalian berbaik hati untuk membeli pakaiannya? Chen Mei, kamu memanggil semua bos pabrik dan semua orang ke sini hari ini. Jangan-jangan hanya untuk melakukan obral besar? Sepertinya begitu. Aku khawatir pabrik mereka setelah pesta ini selesai, bahkan gaji para pekerja pun tidak akan bisa dibayar lagi. Begini saja, biar aku yang memulai. Setengah barang cuci gudang kalian, aku yang akan membelinya. Akan kubeli lalu kuubah, dipotong-potong, menjadi kain pel atau semacamnya, supaya para karyawan setidaknya bisa menerima gaji, kan? Direktur Wang, kamu harus memberi kami penjelasan. Benar sekali, jelas-jelas tidak sanggup membayar gaji, kenapa masih mengadakan pesta? Semuanya harap tenang. Semuanya, tolong tenang sebentar. Dalam beberapa hari ke depan, gaji akan dibayarkan tepat waktu kepada kalian semua, jadi tidak perlu khawatir. Wah, kakak ternyata masih punya uang ya? Apa jangan-jangan Direktur Wang sudah berencana untuk menjual pabrik ini? Chen Ling, aku peringatkan kamu, malam ini jangan membuat keributan di sini. Pabrikku akan menjadi seperti apa nantinya? Tidak butuh perhatianmu. Apa kalian semua masih mau percaya pada wanita ini? Pabrik mereka sudah tidak bisa menjual pakaian lagi? Kalau tidak, kenapa sampai di sudut aula pun digantungi pakaian? Dia juga sebenarnya tidak bisa membayar gaji kalian, kecuali kalian bersedia menjual pabrik ini dengan harga murah kepada kami. Menurutku, pesta malam ini hanyalah acara perpisahan bagi para pekerja. Direktur Wang, apakah yang dia katakan itu benar? Pabrik kita, apakah benar-benar akan bangkrut? Hadirin sekalian, tolong tenanglah semuanya. Pabrik kita ini tidak akan bangkrut, juga tidak akan tutup, malah akan menjadi semakin baik. Semakin baik, karena kalian sudah bicara begitu,
maka aku dan Direktur Zhou akan menunggu di sini. Kakak, jangan sampai kau mengecewakanku ya. Maaf membuat semuanya menunggu lama. Pesta kita akan segera dimulai. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk menyambut tamu paling terhormat malam ini. Yaya. Wah, Yaya. Itu Yaya. Aku bisa melihat Yaya secara langsung. Ternyata benar-benar dia Yaya yang baru saja merilis album Yaya, Aku Mencintaimu. Yaya, aku mencintaimu. Bagaimana mungkin? Mereka jelas-jelas sudah tidak punya uang. Bagaimana mungkin bisa mengundang Yaya? Hari ini Yaya tidak hanya untuk kita membawakan lagu, tapi juga menyiapkan beberapa bonus untuk kita. Di sebelah sini adalah pakaian yang sama dengan yang dipakai Yaya saat ini, hanya ada 14 potong saja. Meskipun harganya sedikit mahal, tetapi jika membelinya di sini, Anda bisa mendapatkan satu album terbaru Yaya. Ya ampun, aku benar-benar berkesempatan memakai gaun yang sama dengan Yaya. Aku beli, berapapun harganya aku akan membelinya. Aku ingin beli. Tidak disangka, dia benar-benar berhasil menyelamatkannya. Apakah aku sedang bermimpi? Semua pabrik ini ingin bekerja sama dengan kita? Semuanya nyata. Pabrik kita, kualitas pakaiannya bagus, modelnya juga baru. Sekarang ada kerjasama dengan Yaya, kedepannya pasti akan semakin besar. Bagus sekali. Chen Mei, kamu benar-benar pembawa keberuntungan bagi pabrik kita. Kalau begitu, kepala pabrik silakan lanjut bekerja. Aku akan pergi melihat situasi penjualan, sekalian mengantarkan gaun yang diminta Yaya. Cepatlah pergi. Xiao Bai. Apakah poster Yaya sudah dipasang? Hampir selesai. Poster promosi Yaya? Chen Mei, cara apa yang sebenarnya kamu gunakan sampai bisa mengundang Yaya? Anggap saja aku menggunakan ketulusan hatiku. Bahkan jika kalian benar-benar berhasil mengundang Yaya, bagaimana dengan posternya? Yaya tidak mungkin mengizinkan kalian memasang posternya untuk menjual pakaian. Dia sudah setuju. Dia tidak mungkin setuju. Dia seorang bintang besar. Mana mungkin? Yaya, beberapa pakaian yang kamu berikan padaku, semuanya sangat cantik, aku sangat menyukainya. Senang bekerja sama denganmu. Lihat sendiri kan? Dia setuju? Kalian semua, cepat pasang poster Yaya sekarang juga, biarkan semua orang melihatnya. Baik. Chen Mei, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Silakan masuk. Volume penjualan kita saat ini sudah mulai menurun sejak tadi malam. Beberapa pabrik sudah pergi untuk bekerja sama di sana. Apa yang bisa dilakukan Chen Mei? Kita juga bisa melakukannya. Terlebih lagi, uang yang kita miliki jauh lebih banyak daripada mereka. Ini adalah nomor telepon manajer Fei Fei. Jika kita bisa mengundangnya kemari, bukankah pabrik-pabrik lain akan berebut untuk bekerja sama dengan kita? Fei Fei, apakah itu Fei Fei yang baru saja menjadi ratu lagu? Tapi nilai kontrak Fei Fei jauh lebih tinggi daripada Yaya. Kita tidak akan sanggup membayarnya. Chen Mei bisa mengundang Yaya karena dia memberikan pakaian kepada Yaya. Kita juga bisa melakukan hal itu. Lalu apa lagi yang kamu tunggu? Cepat telepon sekarang. Halo, apakah ini manajer Fei Fei? Begini, kami ingin mendiskusikan dengan Fei Fei mengenai urusan promosi iklan. Kami bisa memberikan beberapa pakaian untuk Nona Fei Fei. Kalau begitu, berikan saja penawaran harganya, biar kami pertimbangkan. Bisa. Lalu bagaimana menurut Anda? Baik. Kami akan segera menyiapkannya. Berhasil. Kali ini aku ingin lihat Chen Mei masih punya trik apa lagi. Kepala pabrik, iklan yang kita pasang sudah mulai membuahkan hasil. Koleksi pakaian keren yang baru sudah disiapkan. Kali ini, kita akan fokus pada set pakaian pasangan. Bagus. Mulai sekarang, masalah Yaya, semuanya akan menjadi tanggung jawabmu. Desain baju baru kita untuk bulan depan juga harus segera dipercepat. Ayo kita buat pabrik ini menjadi besar dan kuat bersama. Kepala pabrik di seberang kita, juga mengundang penyanyi untuk acara malam, dan konten promosinya hampir sama persis dengan milik kita. Lagi pula, itu tepat di depan kita. Oh, siapa yang mereka undang?
Menurut kabar promosi, sepertinya itu Fei Fei. Fei Fei? Kalau begitu, malam ini akan ada tontonan menarik. Abaikan saja mereka. Kita jalankan langkah selanjutnya dengan tenang. Dengarkan Chen Mei, kamu boleh keluar sekarang. Baik. Mereka tidak akan. Tidak akan. Pandangan Chen Ling tidak bisa melihat masa depan. Seumur hidupnya, dia hanya bisa menggunakan sisa-sisaku. Direktur Zhao, kapan sebenarnya Fei Fei akan sampai? Bener. Kami sudah menunggu selama 1 jam. Kalian tidak sedang membohongi kami, kan? Hal ini kamu yang urus. Kapan sebenarnya dia akan datang? Dia datang atau tidak? Mereka bilang akan datang. Seharusnya sekarang sudah sampai. Datang, mereka datang. Aku melihat Fei Fei ke arah sini. Kalian semua pasti ingin segera bertemu dengan Fei Fei, kan? Mari kita ke pintu depan bersama untuk menyambut Fei Fei. Ayo, sambut Fei Fei. Kakak, datang jauh-jauh di malam hari, ingin menghadiri pesta yang kuadakan? Adikku masih saja tetap tidak punya sopan santun. Kamu. Malam ini aku mengundang bintang besar yang lebih hebat daripada Yaya. Volume penjualan kami nantinya pasti akan beberapa kali lipat lebih tinggi dari kalian. Oh ya? Siapa yang kalian undang hingga lebih hebat dari Yaya? Kami mengundang sang ratu lagu Fei Fei. Tapi wajar saja, pabrik dengan penjualan yang buruk seperti kakak milikmu ini hanya mampu mengundang Yaya. Bintang super seperti Fei Fei, hanya pabrik kami yang mampu mengundangnya. Kenapa kamu membicarakan itu? Itu semua hal yang tidak pantas dibanggakan. Benar juga. Lihat, Fei Fei sudah datang. Siapa kalian? Apa Anda lupa? Kita sudah pernah menelepon, membicarakan tentang acara pesta itu bersama. Anda adalah Chen Mei? Ya. Halo, saya adalah Chen Mei. Ternyata Anda, Fei Fei kami memang selalu ingin bekerja sama dengan Anda. Ayo, kita bicara sambil jalan. Hei, kalian jelas-jelas sudah berjanji pada kami terlebih dahulu, kenapa malah pergi ke tempatnya? Fei Fei kami hari ini hanya ada 1 acara ini, tidak ada yang lain. Jangan coba-coba mencari masalah di sini. Tidak mungkin. Aku jelas-jelas sudah menelepon. Sudah kubilang mereka itu hanya membohongi kita. Mana mungkin bisa mengundang Fei Fei? Sialan, aku sudah menunggu di sini lebih dari setengah jam. Benar-benar membuang waktu. Ayo, kita ke tempat Chen Mei untuk mencari Fei Fei. Kak Zhou, kamu tenang saja. Aku pasti akan membawa Fei Fei kembali untukmu. Bawa kembali apa? Kamu memukulku? Kalau bukan karena kamu yang setiap hari bilang ingin mengundang artis, hingga membuatku rugi banyak uang. Dana segar semua habis digunakan untuk mengadakan acara dan promosi. Sekarang pabrik sedang lesu. Bagaimana aku bisa membayar gaji bulan ini? Zhou Dafu, kamu berani memukulku. Jangan lupa, kalau bukan karena aku yang memberikanmu desain-desain itu, apa kamu bisa menghasilkan uang sebanyak ini? Jangan pikir aku tidak tahu bahwa desain itu semua adalah hasil curian dari kakakmu. Selain mencuri, apa kelebihanmu dibanding dia? Kalau bukan karena wajahmu yang lumayan itu, mana mungkin aku tertarik padamu? Akan kuhabisi kau, pria tua. Wanita gila, menjauhlah dariku mulai sekarang. Sungguh sial. Tuh. Dasar kamu orang tak tahu, balas budi yang hina. Aku akan mengutukmu, agar hidupmu berakhir tragis. Break kita keuntungan minggu ini sudah melampaui angka ini. Bagus. Sekarang segera berikan bonus kepada karyawan. Asalkan kalian bekerja dengan baik, aku pasti tidak akan mengecewakan kalian. Tidak disangka Chen Mei yang masih muda, punya begitu banyak ide. Chen Mei benar-benar membuatku terkesan. Tidak menyangka baju ini bisa dibuat jadi baju pasangan, sekali jual aku 2 potong. Benar. Apa hebatnya ini? Selanjutnya, kita bisa mendesain baju keluarga, baju ibu dan anak, baju sahabat, yang bisa terjual 3-4 potong sekaligus. Bak Chen Mei benar-benar menjadi bintang keberuntungan pabrik kita. Sekarang toko kita juga sudah mulai beroperasi. Apa langkah kita selanjutnya? Selanjutnya, kita bisa menyusun sebuah sistem keanggotaan. Hal ini membutuhkan bantuan kepala pabrik dan direktur. Mohon bantuannya. Kita bisa melakukannya seperti ini. Hari ini pergilah ke tempat direktur Wang untuk ikut undian. Ada kesempatan jadi anggota gratis. Aku sudah lama menunggu pembukaan toko baru mereka. Benarkah? Kalau begitu ayo kita cepat ke sana. Chen Mei, ini semua gara-gara kamu. Chen Mei, cepat beritahu kami bagaimana cara jadi anggota. Anggota kami adalah sebutan untuk status pribadi yang terhormat di toko kami. Ini kartu anggotanya. Dengan memiliki ini, bisa membuktikan identitas kalian. Apakah ada keuntungan tertentu? Tentu saja. Setelah jadi anggota,
Setiap potong baju yang kamu beli akan lebih murah. Beli 5 potong sekaligus, bahkan bisa dapat gratis 1 potong. Ya ampun. Aku mau jadi anggota? Ini pertama kalinya aku mendengar, ada toko yang memberi 1 potong gratis. Toko baru kami sedang mengadakan promo pembukaan, pelanggan yang datang di hari pertama, semuanya bisa daftar jadi anggota gratis. Xiaoli, bukankah belakangan ini kamu sedang mendekati seorang gadis? Pergilah beli baju pasangan model terbaru kami, pasti kamu bisa mendapatkannya. Trik kakak benar-benar banyak ya. Kalian sungguh bodoh dan menyedihkan. Percaya saja pada apapun yang dikatakan Chen Mei. Apa-apaan bicaramu itu? Kami tidak percaya padanya. Mana mungkin kami percaya pada pencuri sepertimu? Semua perkataan yang dia ucapkan barusan, itu semua hanya bohong. Dia hanya ingin menipu uang kalian saja. Chen Ling, aku memikirkanmu karena kamu adalah adikku sendiri, sebaiknya kamu segera pergi sekarang. Jika tidak, aku akan lapor polisi karena kamu membuat keributan. Kenapa? Apa kakak merasa bersalah? Setelah aku membongkar wajah aslimu di hadapan semua orang, bagaimana perasaanmu? Direktur Wang tidak pernah menipu orang. Dia sendiri ada di sini dan menyetujui tindakan Chen Mei. Bagaimana mungkin ini penipuan? Benar sekali. Sepertinya kamu hanya tidak senang melihat orang lain hidup lebih baik darimu. Bukannya kamu sudah diusir? Kamu yang diusir. Seluruh keluargamu juga diusir. Menurutku kamu hanya merasa bersalah. Dasar wanita gila. Mari kita pergi, jangan sampai tertular penyakit gilanya. Pergi sana. Semuanya bodoh. Percaya saja apapun yang dikatakan Chen Mei. Dasar sekumpulan orang bodoh. Kamu yang bodoh. Cui? Kenapa? Kakak juga mau pergi? Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Segala hal yang menimpaku sekarang adalah berkat perbuatanmu, dan kamu masih bertanya apa yang ingin kulakukan. Aku ingin kamu tiada. Chen Ling, ini semua adalah kesalahanmu sendiri. Jika sejak awal kamu bisa seperti Chen Mei, yang bersikap tekun dan jujur, hal ini tidak akan terjadi. Tekun dan jujur? Jika nanti aku bersikap tekun dan jujur, apakah Direktur Wang bersedia mempertahankanku di pabrikmu? Kamu pulanglah dulu. Nanti akan kubicarakan lagi denganmu tentang apa yang harus dilakukan nanti. Penipu? Semuanya penipu. Jika aku menderita, jangan harap kalian semua bisa hidup tenang. Kalian semua suka Chen Mei kan? Kalau begitu kalian temani dia, dan pergi selamanya bersama-sama. Chen Ling, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Atas dasar apa kalian bisa hidup sebahagia ini? Chen Ling, jangan lakukan hal konyol. Konyol? Ini sama sekali bukan hal konyol. Ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Aku akan membawa kalian semua untuk hancur bersama. cepat panggil polisi. Tinggal sedikit lagi. Kalau saja terlambat sedikit lagi saja, aku pasti sudah bisa membakar pabrik ini. Apa yang harus kita lakukan? Aku juga tidak tahu harus bagaimana. Aku juga tidak tahu harus bagaimana. Mei, adikmu itu, apa yang harus kita lakukan padanya? Jika kalian ingin menyelamatkannya, maka dengarkan aku. Masukkan dia ke rumah sakit jiwa. Chen Ling, semua ini adalah balasan untukmu. Chen Mei, dasar wanita tak tahu malu. Aku akan menghabisimu. Menghabisimu. Mari kita sambut desainer ternama, Ibu Chen Mei. Halo semuanya, saya adalah Chen Mei. Semua orang tahu bahwa Anda berawal dari pabrik pakaian. Dalam menempuh jalur desain ini, apa ada pengalaman yang bisa Anda bagikan kepada kami? Saya hanya ingin mengatakan terima kasih pada takdir karena membiarkan saya meraih kesempatan ini.